Halo guys, ketemu lagi dengan Awan di sini. Oke, hari ini gua khusus membahas door to door. Oke, ini bukan judul film ya guys. Dalam beberapa hari terakhir ya, 1-2 hari ini, banyak banget dibicarakan karena AR itu katanya melakukan tindakan door to door guys. Oke, ini dalam rangka menggali potensi pajak masyarakat gitu ya. Jadi istilah door to door itu sebenarnya lebih umum di dunia marketing. Oke, di mana untuk meningkatkan penjualannya, seorang marketing atau sales itu biasanya langsung ketemu dengan calon customer-nya dari satu pintu ke pintu yang lain gitu. Makanya disebut door to door gitu, guys. Oke. Nah, dulu itu sebelum ada telepon maupun digital marketing, semua sales itu melakukan penjualan door to door gitu, guys. Jadi setelah ditemukannya telepon, orang-orang tuh mulai marketing dengan telepon. Dia telepon calon customer-nya, ngobrol-ngobrol, deal, dan terjadi penjualan gitu. Nah, belakangan setelah ditemukannya internet, dan terutama iklan dengan Facebook gitu ya, orang tuh sudah sangat sedikit sekali menggunakan door to door gitu guys. Mereka juga mulai mengurangi intensitas untuk telepon. Dan beralih strategi marketingnya melalui internet karena harganya jauh lebih murah. Tetapi jangkauannya itu jauh lebih luas gitu guys. Oke, nah tadi pagi gua itu barusan lihat sebuah artikel yang sangat menarik gitu ya dari CNBC Indonesia mengenai door to door ini guys. Oke, menariknya adalah gini, foto dari artikel ini tuh adalah ilustrasi dari kartun korupsi gitu ya. Gua kaget dong, kenapa bisa pemberitaan nasional seperti ini menggunakan foto koruptor gitu. Gue posting lah di Instagram story gue, teman-teman bisa lihat di situ. Dan malam ini ketika gue buka lagi berita itu, ternyata sudah diubah fotonya. Berubah menjadi gedung Kementerian Keuangan dan Pajak gitu. Tapi masih ada screenshotnya dari gue waktu gue taruh di Instagram story gue. Oke, ada dua berita yang akan gue perlihatkan guys. Sama-sama dari CNBC. Tapi gue hanya akan membacakan satu aja nanti. Oke, ini judul beritanya cukup clickbait gitu guys. Jadi judul beritanya ya, Dreng, petugas pajak mulai door to door kejar setoran gitu ya. Jadi ini judul beritanya clickbait banget gitu ya. Nah, kejar setoran itu kan adalah istilah yang bernuansa negatif gitu loh guys. Biasanya itu dilabeli untuk contohnya seorang debt collector gitu ya. Jadi seolah-olah petugas pajak ini seperti debt collector gitu loh guys. Oke. Padahal kan nggak gitu dong, nggak gitu dong. Jadi please dong, CNBC Indonesia, please lah ya, Anda bikin judul yang lebih edukatif gitu loh. Oke. Oke guys, gue akan bacakan beritanya, setelah itu gue akan bahas gitu ya. Tapi gue hanya akan bacakan berita kedua. Karena berita kedua lebih baru, ini yang jereng ini sudah kita lewatin, kita baca berita yang kedua. Oke. Nah, begini konsep door to door petugas pajak. Simak ya katanya. Oke, kita baca. DJP, Kementerian Keuangan akan memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan. Nah, oke. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak perpajakan dan penggalian potensi wajib pajak. Oke. Untuk meningkatkan kepatuhan ini, DJP akan langsung turun gunung dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak taat. Oke. Hal ini tertuang dalam SE atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 07/PJ/2020. Ternyata tahun lalu, guys. Tentang pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak. Oke. Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif, DJP menerapkan dua konsep. Oke. Pertama, untuk wajib pajak strategis, artinya wajib pajak yang potensialnya tinggi gitu ya. Dilakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif. Sedangkan terhadap wajib pajak lainnya dilakukan pengawasan dengan basis kewilayahan. Oke, jadi per wilayah gitu ya. Nah, untuk pengawasan kewilayahan ini yang kedua itu dalam rangka perluasan basis pajak, salah satu yang dilakukan adalah kegiatan pengumpulan data lapangan KPDL. Jadi ke lapangan kumpulin data gitu. Ini kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Pak Nelmaldrin Nur, Pak Nur. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP, di mana petugas KPP, yaitu AR ya guys, dalam melakukan KPDL ini berbasis kewilayahan dibagi dalam dua tahap persiapan dan pelaksanaan. Oke.
Dalam tahap persiapan, mereka menganalisis data statistik kewilayahan seperti jumlah penduduknya, jumlah WP yang sudah ber-NPWP, jumlah penerimaannya, gambaran ekonominya, analisis perpajakan, dan sebagainya. Pokoknya mereka punya software yang sophisticated gitu ya, yang komplit gitu ya. Nah, dalam hal ini, maka wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan tidak patuh, KPP akan langsung mengirimkan surat permintaan SP2DK yang sudah gua bahas hari kemarin ke alamat wajib pajak. Oke. Dalam hal ini, wajib pajak yang sudah mendapatkan SP2DK wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada DJP dalam waktu 14 hari. Jika tidak ada jawaban, maka DJP berhak mengajukan usul pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Oke, gue sudah jelaskan kemarin mengenai SP2DK. Sementara itu, bagi WP yang belum terdaftar secara administrasi atau belum punya NPWP, maka KPP akan mengirimkan SP2DK DSE. Apa itu? Daftar Sasaran Ekstensifikasi. Oke. Tapi kan lu nggak punya alamatnya, gimana kirimnya? Oke, SP2DK DSE dikirimkan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau DSP3. Oke, pada tahap pelaksanaan, AR melakukan penyisiran seluruh bidang. Persil unit atau lokasi sampai mengambil gambar yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi. Jadi dia datang ke satu tempat, mungkin pusat perbelanjaan gitu, dia tinggal foto-foto gitu ya. Kegiatan wawancara juga dapat dilakukan oleh petugas untuk mendapatkan data yang akurat. Apabila berdasarkan data lapangan, ternyata subjek pajak belum ber-NPWP, namun sudah ada objek pajak, maka akan diminta untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oke. Kenapa nggak langsung diperiksa aja ya? Oke, selesai, guys. Oke, ini udah selesai. Gue akan masuk lagi ke sini. Oke, gue masuk lagi ke pembahasan gue. Sekarang gue akan bahas poin-poin pentingnya, gitu guys ya. Pertama, ternyata ada SE-nya nih guys. Ini adalah SE nomor 07 tahun 2020. Udah lama ya. Nah, nanti gue kasih linknya di deskripsi itu guys. Deskripsi video ini ya. Yang kedua, kita fokus pada hasil. Nah, gini guys. Apakah ini benar-benar efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga ujungnya bisa meningkatkan penerimaan negara secara konsisten? Menurut gue ini, efektivitasnya sangat rendah guys. Menurut gue bahkan di bawah 10%. Oke? Begini argumen gue. Kalau dia datang, AR nih ya, datang ketemu seorang pedagang di sebuah toko gitu ya. Pedagang ini tidak punya NPWP. Nah, maka di saat itu juga dia akan disuruh kasih formulir, disuruh bikin NPWP. Oke dong. Anggaplah satu minggu kemudian NPWP jadi. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah orang ini akan bayar pajak? Kalaupun dia mau bayar pajak, berapa yang akan dia bayar? Apakah dia akan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku? Apakah petugas pajak nanti akan follow up dia nih minggu depan ketika dia sudah punya NPWP lagi? Apakah orang pajak ini akan memantau terus-menerus sepanjang perjalanan bisnis dia? Sudah benar belum lu lapornya? Gitu. Kemungkinan besar tidak, guys. Oke. Jadi, ini hanyalah tugas dari kantor pusat yang mesti dijalankan. Setelah NPWP-nya sudah jadi, ya WP ini ditinggal begitu aja. Gitu. Itu yang sering sekali terjadi di Indonesia ini, guys. Tapi itu menurut gue, pendapat pribadi gue ya, belum tentu yang kenyataannya seperti itu. Oke, jadi hasilnya adalah pertumbuhan jumlah wajib pajak, pertumbuhan jumlah orang yang punya NPWP meningkat. Tetapi pertumbuhan nilai pajaknya tidak meningkat gitu. Ataupun sangat rendah sekali kenaikannya. Gitu guys. Oke, alasan lainnya kenapa gue bilang ini nggak efektif gitu ya. Teman-teman lihat aja nih. Para media-media nasional yang tadi barusan gue baca itu ya, bahkan media-media mainstream gitu ya, justru memblow up berita ini menjadi kampanye ketakutan gitu loh guys. Membuat berita-berita yang menakutkan wajib pajak gitu. Tidak ada unsur edukasi di situ, gue ngeliat ya. Nggak ada unsur edukasi yang mendorong orang untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku gitu loh. Persepsi yang muncul adalah seolah-olah lu tuh mau dikejar gitu loh ya. Lu mau dikejar, door to door, lu siap-siap ya. Gitu loh. Oke, hal seperti ini tidak akan efektif karena wajib pajak tidak disadari oleh, dia tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup gitu loh guys. Oke, nah sekarang langsung gue sampaikan solusinya nih. Oke, tadi kan gue komplain, sekarang solusinya ini. Kalau gue jadi dirjen pajak, gue tidak akan ada ceritanya nih. Yang namanya petugas pajak itu turun ke lapangan, nggak ada. Karena itu wasting time, wasting money, buang-buang energi gitu ya.
waktu yang dihabiskan itu bisa dipakai di depan komputer untuk melakukan banyak hal. Oke, solusi pertama adalah dari gue ini ya, gunakanlah instrumen online yang tersedia. Oke, gue udah ngomong berkali-kali di banyak kesempatan video gue, guys. Rekening bank masyarakat itu kan katanya boleh dibuka oleh pajak, walaupun ada undang-undang kerahasiaan perbankan gitu ya. Tetapi tetap boleh ditembus oleh pajak. Kalau gitu ya udah, kita buka-bukain aja selebar-lebarnya gitu loh. Semua orang terbuka data keuangannya kepada pajak gitu. Kenapa tidak begitu? Sekarang kan gini, kok sekarang itu kondisinya adalah orang tuh kucing-kucingan transaksinya, gitu guys. Begitu banyak transaksi beresiko di dalam rekeningnya, tapi dia nggak berani lapor, gitu. Kalau ketahuan, dia mengalah atau dia nyogok, gitu. Kalau nggak ketahuan, ya dia hidup nyaman-nyaman aja, gitu. Akhirnya kan petugas pajak sendiri yang repot, gitu loh. Petugas sendiri yang mesti repot mencari orang-orang ini, gitu. Sedangkan pemerintah itu nggak berani bertindak tegas, gitu guys. Hal ini menyebabkan ujung-ujungnya adalah uang damai atau korupsi, gitu guys. Nah, kemudian pedagang online. Pedagang online itu kan banyak banget di Indonesia ini guys. Sekarang ini ya, gua rasa dalam waktu 2 tahun ke depan 98% dari pedagang offline itu akan sudah masuk ke dunia online, gitu guys. Oke. Nah, apa yang sudah dilakukan negara untuk menjangkau mereka ini? Setahu gue sampai hari ini masih nihil ya. Oke. Gue belum pernah ketemu sebuah kasus orang dikirimin surat atau ditangkap pajak gitu ya, gara-gara transaksi dia di online yang terbaca oleh pajak. Belum pernah ada kasus seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih negara nggak bikin peraturan aja agar semua platform marketplace, semua platform jualan online di Indonesia harus membuka datanya kepada pajak? Gitu loh. Siapa saja pembelinya, siapa saja penjualnya, gitu loh. Gue sih nggak ngerti aspek hukumnya ya, apakah ini melanggar undang-undang privasi atau kerahasiaan dan sebagainya, gitu. Tapi kalau gue jadi pemimpin negara ini sih sudah pasti gue akan lakukan itu. Pokoknya semua terbuka untuk pajak, gitu loh, nggak buat yang lain, gitu. Oke. Selama ini kan gini, yang terjadi adalah orang-orang punya omset besar di online, tapi nggak bisa lapor, nggak berani lapor, gitu loh. Kenapa? Kalau dia lapor jujur nih, harga barangnya naik. Sehingga dia kalah saing dan bangkrut gitu loh. Sementara kompetitor dia nggak lapor pajak, kompetitor dia harganya turun rendah. Dia tetap harus menyesuaikan dengan kompetitor dong, kalau nggak dia kalah saing gitu loh. Oke. Sedangkan kalau dia lapor pajaknya kecil, ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau gitu ya kenapa dia harus jujur? Kenapa dia masih jujur? Gitu. Nah, lebih baik dia ambil risiko bisnis gitu ya. Tetapi ya dia punya bisnis berjalan terus, dia mampu bersaing di market gitu loh. Oke, nah kalau data ini bisa dibuka menyeluruh kepada pajak gitu ya, maka gua rasa semua orang yang jualan online akan lapor dengan jujur apa adanya gitu loh. Tidak ada yang merasa tidak adil karena semuanya kena, semuanya terbuka gitu guys. Harus seperti itu menurut gua. Oke, kalau bisa seperti itu kan bukankah ini sebuah kabar yang baik buat semua pihak guys? Orang tuh akan dengan senang hati melaporkan apa adanya aja gitu karena kompetitornya juga melakukan hal yang sama, semua orang melakukan hal sama gitu, semua orang ikutin peraturan. Oke. Solusi kedua adalah edukasi dan edukasi. Kembali lagi, barusan tadi sore gua ketemu ada klien yang kirim pesan dari petugas pajak bahwa dia disuruh ikut edukasi via Zoom dengan alasan SPT tahunan 2020 belum lapor. Oke. Wah, ini tuh agak busuk cara kerjanya menurut gua gitu guys ya. Wajib pajak ini sudah lapor SPT tahunan, oke, tapi dibilang belum, oke. Petugas pajak itu tahu dia sudah lapor, tidak mungkin dong di komputer dia bilang di komputer dia nggak ada lapor, pasti sudah lapor, nggak mungkin error sistemnya gitu kan. Jadi petugas pajak itu ingin memberikan edukasi, tetapi dengan cara memberitahukan data yang salah gitu loh, dengan cara menimbulkan ketakutan gitu loh. Bagaimana bisa wajib pajak menjadi patuh sementara cara petugas pajaknya itu tidak bisa dipercaya gitu guys. Oke, ngerti kan maksud gue ya? Ngerti ya? Nah, gue WP nih, gue mau diedukasi gitu. Tapi alasan lu mau mengedukasi gue adalah gue tidak lapor SPT. Padahal gue sudah lapor gitu loh. Kan bangke begitu. Oke? Nah, jadi di sini gue melihat masih kurangnya perencanaan yang matang untuk edukasi pajak gitu loh guys. Jadi negara tuh harus bikin master plan edukasi pajak tuh yang rapi gitu loh. Bagaimana
master plan yang rapi untuk edukasi gitu loh. Bagaimana agar orang mau datang ke edukasi secara sukarela, edukasi online-nya nih ya, dengan menggunakan kata-kata yang tepat gitu guys. Bukan dengan ancaman, bukan dengan memberikan data palsu, bukan dengan semacam warning bahwa lu salah, lu harus ikut Zoom-nya gitu loh ya. Cara seperti itu salah gitu. Please lah, teman-teman AR bisa belajar marketing dulu deh dengan para konsultan-konsultan manajemen gitu ya. Motivator juga bisa gitu. Oke. Solusi ketiga yaitu Dirjen Pajak harus mengendorse konsultan pajak terus-menerus, guys. Oke, terus-menerus. Kalau perlu nih, bikinlah peraturan setiap wajib pajak ketemu AR harus didampingi konsultan pajak. Ini sangat baik menurut gua. Oke. Konsultan pajak itu bisa dibikin gratis, bisa dibayar oleh negara gitu loh. Sama seperti seorang calon terpidana nih. Kalau dia tidak mampu bayar pengacara nih, kan negara menyediakan pengacara gratis, ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk wajib pajak, gitu. Berikan fasilitas konsultan pajak gratis, pokoknya konsultan pajak di-endorse gitu, dimaksimalkan manfaatnya. Dengan begitu, gue yakin penerimaan negara pasti akan naik. Kenapa? Karena wajib pajak lebih mendengarkan konsultan pajak dibandingkan dengarkan AR, gitu. Saat ini ya, kondisinya seperti itu. Oke, gitu aja guys. Mengenai door-to-door-nya hari ini, gue kasih kritik dan gue juga kasih solusi ya. Mudah-mudahan ini didengar ya guys. Walaupun YouTube gue ini cuma 400 orang subscribernya hari ini ya. Tapi ya, kalau salah satunya Ibu Sri Mulyani kan boleh juga gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. See you.